Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dulur-dulur semua, Putut Mania. Pertama kita bersyukur ya, ini di hari yang dimana kita dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan para pemirsa juga dalam keadaan sehat sejahtera. Demikian. Para pemirsa, ini menyambung ya dari di video saya, yaitu Toto Barokah Channel. Ini melanjutkan tentang bahasan kita, yaitu cara mempertahankan vektor dari gacuan kita. Cara mempertahankan vektor dari kutub gacuan kita. Nah, itu mungkin perlu beberapa video. Nah, itu karena macam-macam ya, jadi tidak cukup dalam satu video. Itu begitu. Antara lain ya, yang kadang-kadang kurang disadari ini, untuk hal ini yang dilupakan, yaitu yang pertama misalkan cara meletakkan di dalam rumah ya. Nah, ini namanya gacuan, tentu saja harus kita letakkan pada tempat tertentu ya, yang menurut kita tepat, menurut burungnya juga nyaman bagi dia. Itu kita tempatkan di mana. Tempat tertentu ini sebaiknya berpindah-pindah ataukah tetap di satu tempat. Itu kan kemungkinannya begitu ya. Kan bisa saja dipikir karena ini burung vektor, dilatih vektor, maka harus dilatih jangan diletakkan di satu tempat, harus dipindah-pindah. Itu dugaan ke satu. Dugaan kedua yaitu ya tidak demikian, yaitu burung harus berada di satu tempat dan itu menjadi tempatnya terus menerus. Kemungkinannya begitu. Nah, ini dulur-dulur suka yang mana ini untuk gacuan kita ini ya, tolong direnungkan dulu, dijawab dulu bagaimana gitu ya. Masing-masing tentu punya alasan ya gitu ya. Tentu gaya kita berbeda-beda, sudah ditentukan ya jawabnya ya, tentu berbeda-beda, monggo diterapkan. Sedangkan ini alternatif dari saya, itu saya milih langkah kedua ya. Jadi burung itu walaupun vektor itu tidak dipindah-pindah, jadi ditempatkan di satu tempat dia itu di mana ya sudah di situ terus, yang kira-kira dia menyukai di situ terus, nggak usah dipindah-pindah. Itu demikian. Satu itu. Terus kalau menjemur di luar itu bagaimana? Harus berganti-ganti, kemungkinan ke satu, karena untuk melatih vektornya harus bisa di mana-mana, harus dilatih. Itu begitu. Kemungkinan ke satu begitu. Kemungkinan kedua, di tempat luar pun itu tidak diganti-ganti, dia ditempatkan di mana selalu di situ. Itu begitu ya. Nah, kira-kira bagaimana nih? Apakah pilih yang ke satu? Namanya vektor harus dilatih kemana-mana. Nanti karena akan kemana-mana. Itu begitu ya. Satu. Yang kedua, tidak demikian. Jadi diletakkan di satu tempat saat menjemur itu. Biasanya kalau jemur dia posisinya di mana ya tetap di situ aja, nggak usah kemana-mana. Pertanyaan kedua, jadi kalau kita diskusi gini ya juga sering saya
tanya gitu ya. Nah, karena pemirsa sekalian, penyimak sekalian itu kan ya juga punya pedoman sendiri-sendiri ya. Nah, mari kita diskusi ini, sebetulnya diskusi. Oke, sudah ditentukan jawabnya bagaimana? Iya, silahkan diterapkan. Sedangkan dari saya ini saya lebih condong langkah kedua juga ya. Jadi saat menjemur pun itu tidak saya pindah kemana-mana, itu diletakkan di mana sudah di situ. Jadi pindahnya dia hanya, sehingga kalau menurut saya akhirnya menjadi 3 tempat saja ya. Satu, saat di rumah itu, di dalam rumah itu hanya di situ. Yang kedua, saat dijemur cuma di situ. Nah, terus langkah ketiga, saat lomba. Nah, ini dia mengalami 3 tempat itu saja. Yang ketiga ini kan kemana-mana ini ya. Nah, itu begitu. Jadi tidak usah sering-sering, malahan karena dengan sering, karena burung ini memiliki sifat bagaimana ya, menguasai daerah. Jadi saat di dalam rumah dia harus jadi penguasa, saat di luar rumah dia harus jadi penguasa, saat di luar rumah saat tanding itu sebenarnya dia harus berusaha menguasai daerah itu, begitu ya. Dan ini tentu saja saat dilombakan ini daerah baru yang berat bagi dia, karena dia berusaha menguasai daerah itu, tapi yang lain pun berusaha menguasai juga. Nah, ini sehingga bagi burung lomba ini kan sesuatu yang tidak mudah ya. Si fighter, kutut fighter ketemu dengan fighter juga yang sama-sama rebutan wilayah. Ini demikian. Itu yang poin yang itu ya. Jadi penekanan saya di dalam rumah itu tempatnya tertentu, nggak usah pindah-pindah. Saat dijemur juga nggak usah pindah-pindah mana-mana tempat, di tempat situ terus. Saya lanjutkan tentang penjemuran di luar rumah. Saat di luar rumah ini juga begitu. Ini kita bisa memilih tempat ya di daerah kita ya. Nah, itu saya sarankan jangan terlalu tinggi. 2, jangan terlalu sepi. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu sepi, banyak orang lalu lalang, banyak orang bercengkrama dan sebagainya begitu. Sehingga dia menjadi terbiasa dengan keadaan ramai. Sehingga pada saat lomba itu kondisinya bermacam-macam, dia sudah tidak ada masalah karena sudah terlatih. Itu begitu. Oke, itu tentang meletakkan gaguan kita. Terus satu lagi untuk mempertahankan fighternya ini, antara lain kita harus menjaga kesehatan burung ya. Ini dia akan fighter karena kalau kondisi tubuhnya itu nyaman. Nah, itu begitu. Kondisi nyaman ini bagaimana? Nah, ini bisa kita lakukan dengan langkah sederhana ya. Saya mengusulkan langkah sederhana saja. Misalnya ini langkah yang mudah, yaitu pemberian kacang hijau untuk burung-burung yang agak jarang kita tandingkan atau burung rumahan saja. Itu ya kacang hijau bisa 2 minggu sekali ya. Tetapi kalau untuk burung lomba yang kita sering pakai untuk lomba, ini dia yang handal ya, terutama ya. Ini minimal kacang hijau itu 1 kali dalam 1 minggu. Kalau 1 minggu itu 2 kali itu ya juga bagus juga ya. Oke, Nyil, kamu nemani ya. Wah, ayo bangun lagi. Nah, ini Rahmat menyaut juga. Bangun lagi. Oke. Saya lanjutkan pemberian kacang hijau. Kacang hijau itu semacam ini ya. Jadi
Ini sudah saya pakai sebagian. Jadi kacang hijau itu macamnya ada beberapa macam ya. Ada yang model lama itu yang kecil, sedangkan yang baru ini cukup besar. Sekarang saya pakai yang besar ini aja. Kelihatan lebih mentes juga ya ini ya. Hanya nyoba yang itu selama ini. Nah ini caranya di kacang hijau ini disiram air panas dan nanti bisa kita gunakan pada saat sudah dingin. Airnya dingin, kacang hijaunya juga dingin tentu saja. Nah, itu bisa digunakan. Nah ini saya menggunakannya kira-kira antara, kalau kacang hijau besar begini antara 5 biji sampai 8 biji aja sudah cukup ya, saya kira itu begitu. Pemberian kacang hijaunya, kalau ini memang burung kacuan ini kita tandingkan berulang-ulang ya, ini misalnya pemberian kacang hijau itu hari Selasa dan hari Kamis, terus hari Jumatnya itu jamu. Kalau jamu saya nggak usah menyebutkan merek ya, saya kira pemirsa itu sudah membanding-bandingkan. Kalau lebih tahu yang saya pakai, nah ini mungkin kalau ketemu langsung begitu aja ya. Kalau saya menunjukkan merek itu kan kurang etis ya, seolah-olah saya memihak ke satu dan tidak memihak kepada lainnya. Ini ya tidak ya. Saya kira banyak jamu-jamu yang diproduksi oleh dulur-dulur ini bagus-bagus, tinggal kita pandai-pandai memilih ya. Nah kalau berkenaan dengan merek nanti kita ngobrol secara langsung ini gitu ya. Nah, itu enak, saya tidak memihak kepada salah satu produsen dan kurang memakai produsen yang lain. Saya kira saya hindari itu ya. Semuanya berusaha untuk mencari rezeki dengan kesungguhannya sehingga menemukan jamu. Nah, itu kan suatu usaha yang bagus ya, ini kita hargai, kita dukung ya, demikian. Jadi bisa diberikan hari Selasa, hari Kamis, terus hari Jumat itu jamu, bisa begitu. Atau juga langkahnya hari Senin, tidak Selasa tapi Senin ya, minggunya mungkin habis dilombakan, hari Senin itu kita fitkan tubuhnya dengan pemberian kacang hijau di hari Senin juga bisa ya. Senin dikasih, Rebu dikasih, jadi ada jarak ya. Senin, Rebu, terus Jumat dikasih jamu lagi. Hati-hati jamunya yang dosis rendah aja. Kalau tiap minggu dipakai itu karena agar tidak bermasalah ya, tidak overdosis gitu. Itu mengenai pemakaian kacang hijau dan jamu. Terus berikutnya tentang mandi ya. Mandi itu bisa dipegang, bisa disemprot. Kalau disemprot begitu ya jangan kena makanannya ya, supaya tidak merusak makanannya, itu juga bisa. Atau dikasih tutup dengan kresek dulu pakannya, baru disemprot burungnya. Selesai penyemprotan, kresek-kresek pada pakan itu kita ambil. Nah itu mungkin nggak mengenai pakan. Itu begitu kalau semprot. Kalau dipegang, kalau pegang mungkin ya perlu saya praktekkan ya cara megang. Karena saya kadang-kadang merasa kurang pas kalau teman-teman itu memegang itu, yang cenderung agak sedikit menekan ke tubuhnya. Oke, kita praktekkan ya. Ini
Rahmat ini. Alhamdulillah prestasinya pernah di Malang juara 3, di Trenggalek juara 2. Ya. Megangnya saya kira demikian ya. Jadi kepala di badannya diletakkan, terus kepalanya kita jepit dengan ibu jari ya, tapi tidak nyempit banget begitu. Nah ini kalau meronta banget, kalau burung masih baru itu meronta banget, dibantu dengan tangan kanan. Itu begini, lebih aman lagi ini begini, terus kakinya duanya diambil, lalu kita jepit dengan kelingking dan jari sebelahnya ya. Nah ini begini, jadi posisinya dia tidak merasa kena tekan, nyantai. Baru terus dimandikan, itu begini ya. Dimandikan sambil ini di atasnya ini ya, kita pijit-pijit pelan gitu, dia nyantai gitu. Terus di bagian belakangnya kita basahi, kita pegang-pegang begini ya, biar basah. Karena burung kalau mudah basah itu biasanya sebetulnya kurang sehat ya. Kalau burung sehat itu biasanya basahnya sulit, maka kita harus lebih telaten dan waktunya ya berarti agak lama. Itu kalau sulit basah itu berarti burungnya memang sehat ya. Kalau mudah basah itu sebetulnya ya sehatnya masih belum maksimal. Coba kita praktekkan juga melolong kacang hijau ya. Kacang hijau begini, nah ya dibuka aja dengan tangan ini, begitu. Nah ini kamu saya kasih 5 sekalian ya. Oke begitu, atau 2 aja cukup dulu ya, biar kontennya tidak terlalu panjang. Nah demikian. Oke, Rahmat kembali lagi ke sangkar. Nah ini juga agar lebih aman, mesti memasukkan itu jangan modal kemendel ya, kita harus sebaiknya pakai 2 tangan. Ini kanan kiri masukkan, tangan kanan itu mencegah begini. Nah itu banyak burung yang lepas itu karena kurang hati-hati. Bahasa Inggrisnya apa ini? Kurang hati-hati. Bahasa Inggrisnya itu sembrono ya. Gitu ya. Sembrono, jadi akhirnya lepas gitu ya. Jadi masukkan, kadang-kadang perlu kita tutup gini ya. Nah itu biar dia oke. Nah begitu. Nah ini juga biasakan tangan begini, tutup, baru kita kunci. Saat memandikan saya kira boleh saja ya, kita kalau tidak di siang hari tidak dijemur itu antara jam 8 sampai jam 11 itu enggak apa-apa ya, yang penting nggak usah dijemur. Kalau sore itu ya juga bagus, setelah dijemur terus diletakkan di tempat dingin, jam 11 sudah minggir. Nah itu baru nanti jam 3 atau jam 4 itu kita mandikan. Jam 3 sore, 4 sore kita mandikan, itu juga bisa. Kalau malam hari itu juga enggak apa-apa, yang penting kalau malam hari saya kira enggak usah terlalu basah, saya kira agar tidak terlalu kedinginan. Demikian. Ya, berikutnya tentang pemakaian kerodong ya. Pemakaian kerodong ini penting ya. Jadi kerodong
walaupun di dalam rumah ini sebaiknya ya juga selalu pakai kerodong. Saya ambil kerodong ya. Ini kerodongnya. Alhamdulillah ini kemarin dapat door prize dari Tulungagung, Lomba Tulungagung. Walaupun di dalam rumah ini diusahakan burung satu dengan yang lain tidak pernah ketemu, ya, seolah-olah tidak pernah ketemu. Kalau jadi antar burung ini ditutup gini aja ya. Nah ini begini, sehingga tertutup separuh. Sehingga kalau sebelah sininya ada burung itu dia tidak bisa melihat langsung. Nah, itu untuk memaksimalkan faktor itu begitu. Di dalam nggak pernah, seolah-olah nggak pernah melihat burung, begitu di luar itu kalau tidak bisa melihat sudah lebih bagus ya, walaupun di luar. Kalaupun melihat itu dalam jarak jauh saja. Ini kalau apa itu perawatan harian itu begitu. Pengerodongan ini juga saya berikan di konten ini ya. Jadi mengerodong itu kan juga sebetulnya perlu berlatih ya. Jadi karena di lomba itu sebelumnya dalam kondisi dikerodong, maka sehari-hari harus dibiasakan dengan kerodong. Kerodong itu malam hari menjelang maghrib atau setelah maghrib kerodong, pagi hari dibuka, itu begitu ya, atau separuh dibuka. Kalau tetap di dalam rumah ya separuh dibuka agar tidak bisa melihat burung lainnya. Nah, itu latihannya begitu tentang kerodong. Lalu juga kalau pakai kotak ya, kotak itu saya sarankan kalau tidak memakai kotak ya, sebagian burung itu katanya ada yang nggak mau kotak ya, oke. Tapi bagi saya itu biasanya memakai kotak dan saya sarankan saja ya, saya sarankan. Oke begitu. Atau kotaknya saya ambil ya. Begitu. Kotak semacam ini saya punya yang isi 3 ya. Nah, isi 3. Jadi karena saya itu tidak ada libom itu bahasa Inggris ya. Karena saya tidak ada kendaraan roda 4, adanya cuman sepeda motor, maka saya kemana-mana memakai sepeda motor itu. Dan tentu saja ini sebetulnya gangguannya lebih besar dari burung daripada roda 4 ya. Karena itu kita harus punya trik. Nah itu begitu. Jadi dalam sangkarnya itu tidak terlalu lebar supaya burungnya tidak banyak bergerak ke kanan ke kiri dan sebagainya. Dia lebih anteng, misalkan gitu. Ini kotak yang isi 3 ya. Ini 1, 2, 3 gitu begitu. Nanti kalau sudah diisi itu biasanya saya letakkan di samping badan ya, atau di ketiak ya. Itu begitu biasanya ya, saya ikat stabil begitu. Kalau nggak dipakai jangan lupa guys, pintunya satu diletakkan, atau yang satu harus selalu copot ya, supaya hawanya terganti. Nanti ada kita pakai itu tutup yang satu itu saat kita gunakan. Kalau saat istirahat gini lebih baik terbuka gini ya, supaya udaranya bagus saat kita gunakan. Nah itu hal kecil mungkin juga membantu ya. Kalau saat tidak pakai ini tutupnya dipasang, tutup satunya juga dipasang, berarti saat kita pakai itu udaranya udara lembab juga, mungkin ya juga kurang pas bagi burung. Demikian tentang kotak ya. Jadi ini juga dilatihkan pada burung kalau memakai kerodong itu dengan latihan ya. Begitu, memakai kotak juga gitu. Misalnya kalau latihan awal itu
seminggu itu 1 kali atau 2 kali itu begitu dilakukan. Maghrib dimasukkan, menjelang maghrib dimasukkan, terus pagi dimasukkan ke sangkar lagi. Itu begitu guys ya. Hal lainnya untuk mempertahankan vektor, hal yang penting itu adalah juga pada saat pulang dari lomba ya. Pulang dari lomba ini saya memperhatikan dulur-dulur masih ada sesuatu yang menurut saya kurang pas ya. Nah, misalnya begini, saat akan lomba begitu diberi perhatian yang penuh kepada gacuan ini agar bisa tampil oke di hasil lomba. Tapi saat setelah lomba ini diperlakukan kurang pas, termasuk seenaknya begitu. Nah, ini menurut saya ya kurang pas. Ini seolah-olah sikap apa ini ya? Sikap habis manis setelah dibuang ya. Nah, saatnya suruh tampil semaksimal mungkin, tapi setelah tampil dia capek dan sebagainya itu kita abaikan. Nah, ini kan seolah-olah itu tadi habis manis setelah dibuang ya. Janganlah ya, kita pada gacuan kita sebelum lomba kita persiapkan, setelah lomba menang alhamdulillah harus kita perlakukan yang tepat. Pada saat tidak menang pun itu sebetulnya juga begitu. Oh, ini berarti kesalahannya tentu kalau kita ingin oke, kan namanya lomba itu kan tidak hanya saat itu aja, mudah-mudahan juga di saat mendatang. Nah, itu kan begitu ya. Nah, karena itu apabila tidak berhasil, oh berarti ya kita harus mikir ini bukan yang salah, itu bukan kau, yang salah ini aku. Ini harus meningkatkan gimana aku ini. Nah, gue harus gimana dong untuk nyetel kau, nah, agar kau menjadi tampil lagi itu kan mestinya ya. Jadi harus jangan mudah-mudah kita menyalahkan yang lain, termasuk menyalahkan burung. Nah, jangan ya, kita sendiri yang koreksi. Nah, menurut saya gitu ya. Itu demikian. Jadi kalau perjalanannya jauh saat lomba itu, nah itu saat akan pulang, saat akan masuk kotak lagi, ini kita loloi lagi dengan kacang hijau yang sudah kita persiapkan karena akan perjalanan jauh ya. Oh iya, tadi saya belum menyampaikan ya. Saat lomba juga begitu ya. Misalkan kita berangkat dari Sabtu, nyampainya itu Minggu, misal semalam nggak tidur, itu sebelum berangkat kita kasih loloan kacang hijau gitu. Kalau pagi menjelang lomba misalnya jam 6 kita nyampe atau jam 5 kita nyampe, kalau saya tidak tambah lagi kacang hijau, enggak. Ya cukup saat berangkat itu aja. Yang penting pagi itu ada kesempatan dia segera makan makanannya. Itu begitu. Sedangkan saat pulang ini kalau perjalanan jauh, saat mau masuk ke kota itu diberi kacang hijau lagi biar lebih enjoy. Terus lagi saat nyampe di rumah itu misalkan hari Senin ya, nah itu minimal hari Selasa kita kasih kacang hijau. Kalau hari Senin dikasih itu lebih bagus ya, kita sempatkan begitu karena dia habis capek perjalanan. Jadi memanjakan burung itu tidak saat mau lomba saja, tapi setelah lomba pun kita harus tetap istilahnya tetap memanjakan dia. Kita beri perhatian yang penuh. Demikian ya. Terus saya beri tambahan lagi guys ya. Tip-tip saat di perjalanan ya. Kalau tip-tip di perjalanan itu kalau pakai roda 4 itu jangan pakai AC ya, sebaiknya begitu. Pengalaman sebelumnya itu begitu, jangan pakai AC. Pergantian udara di dalam secara alam itu diatur secukupnya. Satu itu. Terus yang kedua, pada saat kita di perjalanan itu istirahat, diusahakan lebih baik lagi ya, lebih maksimal lagi itu burung jangan berada di dalam kendaraan. Saat kita keluar kendaraan, saat istirahat, burung juga harus sebaiknya di luar kendaraan. Kalau itu roda 4 ya. Karena hawanya mesin ini bagi burung itu dia nggak tahan. Kalau saya
menurut diskusi dengan teman-teman kayaknya itu nggak tahan dengan hawanya mesin itu, maka jangan berada di dalam kendaraan. Kalau pakai roda 2 seperti saya saat istirahat itu begitu juga, saya meletakkan mesti jangan di tempat panas ya, harus di tempat yang teduh. Terus oh iya, ini saya tambahin lagi dengan kotak ya. Ini kotaknya kan sebagian ini ada isolasi ya. Kalau ini tidak ya, ini berlubang semua. Ini isolasi bukan menutup lubang ini punya. Saya ambil ya. Ini hanya untuk kuncinya pintu saya letakkan sini. Nah, ini ya. Nah, gitu. Ini bukan menutup lubang. Jadi yang sini ini terbuka. Jadi kita misalkan berangkat menuju ke sana ya, menuju ke sana, maka menuju ke sana, maka yang bagian depan ini harus tertutup, ini 3 lubang ini tertutup saya, 3 lubang tertutup, terus sebelah sini tertutup, dimana anginnya besar ini ya, dari arah misalnya kendaraan berjalan ke sana, maka ini angin besar dari sini besar, maka sebelah sini angin besar ini kita tutup, depan ini kita tutup, sedangkan yang sini terbuka, belakang terbuka. Nah ini begini ya, ini terbuka. Nanti yang tutup bagian sini juga ada lubang itu dibiarkan terbuka. Jadi ada udara tapi sifatnya udara itu berganti secara wajar, tidak berhembus begitu ya. Nah, itu begitu. Kira-kira untuk episode ini itu dulu ya guys ya. Demikian, jadi tentang penjemuran di dalam rumah, di luar rumah, saat di kendaraan, kerodong, kotak. Nah itu pemberian kacang hijau, itu begitu guys ya. Nah ini saya disambut ini. Itu si Sinta Nyil Nyil ini si Rahmat. Oke, sebelum saya akhiri, saya ingin menyapa dulur-dulur ya yang di sana misalkan ya. Itu Mas Adi Samudro, Mas Udin Mekomendung yang di Semarang ya. Terus Pak Parlusi yang ada di Blora ya. Pak Arifin Gondrong Semarang ya. Mas Jibril Semarang ya itu ya. Lalu yang di Jombang Bapak Surat, Mas Moh Abdullah ya. Nah, itu terus Mas Arif Dalang kayak gitu. Yang di Sidoarjo ada Mas Eri ya, ada Pak Amin, ada Pak Joko Slamet ya, Pak Misbahul Munir dan lain-lain. Salam sahabat erat. Terus yang di Jawa Tengah ini ya, misalnya Demak itu Bapak Cari, Pak Haji Soleh, Pak Dewi Purwati, Mas Paus, begitu juga sahabat erat ya selalu. Juga dulu dari Malang ya, Bapak Roni Avandi, juga Mas Jamal dan lain-lain ya. Salam sahabat erat. Untuk teman-teman yang di Blitar ya, ada Pak Losa, Pak Nurholis, Pak Denny, Pak Datur Sidi ya, Mas Kuncoro, Pak Junet, Mas Rian. Oke. Salam sahabat erat selalu. Juga yang di Madiun ya, ada Mas Elvan, Pak Wahyudi ya, Pak Wawan gitu ya.
juga yang di Pemalang, Mas Daryanto, Pak Daryanto, terus Mas Nedol ya. Salam jabat erat untuk Pak Radek Bagaskara yang di Karanganyar juga ya. Demikian. Mas Wibowo Grand Taksi Pati ini ya. Nah, terus Pak Eko Pardok ini, Pak Eko Hardianto ini mana nih? Boyolali ya. Nah, salam jabat erat. Eh, begitu. Sementara yang masih saya sapa di kesempatan ini, mohon maaf bila masih ada yang belum saya sapa yang lain-lainnya. Terima kasih. Salam jabat erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.